Hai Pak Ustadz. Silakan Bari. Cek 1 2 3. Assalamualaikum Silakan Bari. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali siang ini untuk melanjutkan kajian tadabbur untuk surat-surat yang secara berurutan diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk siang hari ini kita sampai ke surat yang ke-21 yaitu surat An-Nas. Setelah minggu lalu kita mentadaburi surat Al-Falaq. Semoga kita semua bisa mendapatkan ibroh dan manfaat serta bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita semua bisa mempertahankan ibadah ini secara istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah bersama kita Ustadz Umar Maka, dan untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian tadaburnya. Tafadol. Ya, barakallahu fiik Mbak Ari dan seluruh jamaah yang telah bergabung. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur kita surah ke-21 sesuai dengan urutan turunnya. Ini surah yang tidak diragukan lagi menjadi favorit kita, baik kadang di sholat-sholat wajib kita dan di sholat-sholat sunnah kita, yaitu surah An-Nas. Salah satu dari surah yang diawali dengan Qul, yang sering kita dengar istilah trikul. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Walau surah yang diawali dengan kata Qul itu bukan cuma 3 akan tetapi 5. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Dan yang kelima adalah surah Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur Quran kita, surah An-Nas, surah yang ke-21 sesuai urutan turunnya, akan tetapi urutan di mushaf surah ini adalah Al-Khatimah atau surah penutup, surah ke-114. Surah yang paling terakhir dari 114 surah di dalam Al-Quran. Bagi jamaah yang memegang mushaf, nanti mungkin kita akan sedikit sharing tentang munasabah, hubungan korelasi antara surah Al-Fatihah, surah pembuka, dan surah penutup yaitu An-Nas. Karena mesti ada hikmah, ada banyak makna, ada banyak pelajaran. Sebagaimana Masya Allah, pasti ada hubungan, ikatan yang sangat kuat. Kenapa surah ini dijadikan sebagai Al-Fatihah pembuka? Lalu kenapa surah ini dijadikan sebagai Al-Khatimah atau surah penutup dalam Al-Quran? Kita mulai dulu majelis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Ibu-ibu Majelis Taklim Rabbani, jamaah yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tadabbur Quran kita siang hari ini, Rabu 14 Juni
25 Zulqa'dah. Mari sama-sama kita mulakan dengan mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan rahmat keberkahan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa berdoa beristighfar bagi setiap di antara kita. Mudah-mudahan saat ini majelis, pertemuan, perkumpulan kita ini sedang dibangga-banggakan Allah, sedang ditinggikan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah, di mana setiap di antara kita semoga saat ini sedang disebut namanya oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Ikhwafil yang dirahmati Allah, jamaah, ibu-ibu majelis ta'lim Rabbani dimanapun berada, seperti biasa sebelum kita mulai tadabbur Quran kita akan sama-sama insya Allah memperbaiki, mentahsin bacaan kita pada surah yang akan ditadabburi. Bagi jamaah yang sudah bergabung dan membawa mushaf, silakan dibuka tanpa harus mengaktifkan mikrofon. Kita akan membaca insya Allah surah An-Nas, surah Al-Khatimah, surah penutup. Nah, setelah ini tidak ada lagi surah di belakangnya. Walau ada beberapa jelas ada, ini adalah menyesatkan yang mengatakan bahwa ada Quran, ada surah-surah, ada ayat-ayat yang belum keluar atau belum muncul, masih tersembunyi. Ini jelas ada perkataan batil. Tidak ada ayat, tidak ada surah yang turun kepada Nabi kecuali sudah dikumpulkan dalam mushaf, dalam Quran yang sampai kepada kita. Terlebih bahwa Allah telah menjamin akan menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sehingga Quran tidak akan pernah dirubah, Quran tidak akan pernah dikurangi, tidak akan pernah ditambah sampai hari kiamat. Sampai ketika suatu saat, suatu hari Quran ini akan diangkat oleh Allah, sampai tidak akan kita temukan ada huruf-huruf Quran yang tertulis di mushaf. Kalau itu sudah terjadi berarti tak ada lagi keberkahan di atas muka bumi ini. Saya ingin mengingatkan, alhamdulillah saat ini ketika kita melihat mushaf masih ada tulisan-tulisan mushaf. Maka ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita, ibu-ibu, untuk terus memperbaiki bacaan Quran kita, menambah hafalan Quran kita, terus menambah pengamalan kita terhadap ayat-ayat Allah, terhadap surah-surah, terhadap apa yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sama baca surah An-Nas. Bagi yang ingin membaca, silahkan ikut tanpa harus mengaktifkan mikrofon. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, nanti kita akan mendengarkan insyaallah terjemahan dari surah An-Nas ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Yang perlu diperhatikan di sini biasanya kebanyakan yang baca surah An-Nas ini tidak menyempurnakan gunnah atau nun tasdid hampir di setiap ayat di surah ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ingat, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran.
Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dengan rahmat Al-Quran. Kami minta satu orang dari jamaah membacakan terjemahan dari Quran 114, surah terakhir, surah penutup, Al-Khatimah, An-Nas. Walau secara urutan turunnya surah ini adalah surah ke-21, turun setelah surah Al-Falaq. Silakan. Ada yang baca terjemahannya? Saya yang baca, Ustadz. Ya, silakan. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Rajanya manusia, Tuhannya manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Shadaqallahul azim. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita sudah sama-sama mendengarkan, kita sudah sama membaca surah An-Nas, dan selanjutnya insya Allah kita akan memetik ibrah, pelajaran, hidayah, petunjuk, serta mutiara-mutiara tadabbur dari keagungan ayat-ayat Allah di surah An-Nas ini. Tapi sebelumnya, seperti yang sudah saya sampaikan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, surah An-Nas ini adalah surah penutup Al-Khatimah. Sebagaimana surah Al-Fatihah adalah pembuka dari mukjizat yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama menyebutkan bahwa ada banyak hubungan, korelasi yang amat sangat kuat antara dua surah ini. Antara surah pembuka yang Allah pilih, karena mesti ada hikmah kenapa Allah menjadikan surah Al-Fatihah ini sebagai surah pembuka. Di antara hikmah tersebut, ya, seluruh surah dalam Al-Quran itu, jamaah yang dirahmati Allah, 113 surah, itu kandungannya intisari dari semua surah dalam Quran, dari semua juz Quran itu ada dalam surah Al-Fatihah. Makanya disebut dengan Ummul Quran, induknya, emaknya Al-Quran. Karena semua isi Quran itu dirangkum, diringkas dalam surah Al-Fatihah. Sebagaimana surah An-Nas ini ketika menjadi surah penutup, Al-Khatimah ini mesti juga ada hikmahnya. Kenapa surah ini dijadikan surah penutup? Dan apa yang menjadi korelasi hubungan antara surah Al-Fatihah dan surah An-Nas? Saya berharap saya mendapatkan ilmu juga dari jamaah yang dirahmati Allah. Kalau ada yang mau sharing, coba perhatikan dua surah, antara surah An-Nas dan surah Al-Fatihah. Saya berikan kesempatan kurang lebih 1 menit yang mau berbagi ilmu, apa yang ia temukan kesamaan, baik secara lafal, kalimat. Apakah ada kalimat yang disebutkan di surah Al-Fatihah juga disebutkan di surah An-Nas? Atau mungkin secara makna, kandungan yang disebutkan di surah Al-Fatihah juga disebutkan di surah An-Nas. Kalau ada yang sudah dapat, Masya Allah, dengan amat senang kami berharap ada yang mau berbagi ilmu. Mbak Ari atau pengurus Majelis Ta'lim Rabbani atau jamaah yang bergabung, kalau ingin berbagi ilmu, Masya Allah, salah satu yang pahalanya tidak akan pernah terputus. Bahkan ketika kita sudah berada di kubur kita adalah ilmu yang bermanfaat yang pernah kita sampaikan, yang pernah kita ajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, kalau sudah ada yang menemukan, ada yang mau sharing, berbagi ilmu, apa yang menjadi korelasi, munasabah, hubungan antara surah pembuka Al-Fatihah dan surah penutup Al-Khatimah, yaitu surah An-Nas. Baik mungkin kesamaan secara lafaz, kalimat ini disebutkan di sini, ini juga disebutkan di sini, atau ada makna yang ditegaskan di surah ini juga ditegaskan di surah ini. Sekali lagi kita tunggu insya Allah kurang lebih 1 menit. Tapi kalau tidak ada, Masya Allah. Malikin Nas dan Maliki Yaumiddin. Masya Allah. Mbak Ani Aryani. Terima kasih banyak. Di surah An-Nas ada Malik, Ustaz. Ada Maliki, ada Malik. Malikin Nas, Raja Manusia.
Sementara di surah Al-Fatihah ada Malik. Allahu Akbar. Walau di surah Al-Fatihah itu ada dua bacaan, bisa membaca Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan. Bisa juga dibaca di surah Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin. Jadi dua-duanya. Jadi merupakan qiraah yang muktabar, masyhur di ayat Al-Fatihah. Terima kasih banyak. Apa bedanya Malik dengan apa bedanya Malik dengan Malik? Malik itu raja. Malik itu artinya raja. Allah itu adalah Malikin Nas, raja manusia. Kalau Malik yang berkuasa, yang memiliki. Malik. Tidak semua raja itu punya kuasa. Hari ini kan ada banyak raja-raja kita tahu, Masya Allah. Tapi sudah tidak punya kuasa, tapi dia tetap raja. Nah, ada raja tidak punya kuasa. Ada orang punya kuasa, tapi dia bukan raja. Allah, Rabbus Samawati wal Ardh, yang kita sembah Tuhan kita. Dia adalah Malik, penguasa, pemilik, dan dia juga raja. Allah itu Malik dan juga Malik. Seperti itu kira-kira. Ada lagi yang mau berbagi? Masya Allah. Apa korelasi hubungan dari surah An-Nas dan surah Al-Fatihah? Kalau ada yang mau pakai voice juga boleh, silakan. Selain dari Mbak Ani Aryani. Kalau sudah tidak ada, nanti kita lanjut insya Allah. Mbak Ari, biasanya Mbak Ari ada faedah-faedah dari tadabbur kita. Silakan. Ada yang mau berbagi? Kita tunggu. Kalau sudah tidak ada, maka coba kita akan menyebutkan beberapa korelasi, munasabah, hubungan antara surah Al-Fatihah dan surah An-Nas. Ya, sepertinya Masya Allah sudah tidak ada. Ada tadi satu. Terima kasih banyak yang sudah berbagi. Jamaah rahmatullah Allah, surah Al-Fatihah, di surah Al-Fatihah disebutkan kata Rabb. Sebagaimana kata Ar-Rabb juga disebutkan di surah An-Nas. Di surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan, pencipta, pengatur alam semesta. Sementara di surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Rabbul Alamin, Rabbun Nas, ini satu. Yaitu Allah, pencipta langit dan bumi. Apalagi? Di surah An-Nas, jemaah rahmatullah, disebutkan kata Qul a'udzu birabbin nas, Rabbun nas, Malikin nas, Ilahin nas. Nah, tiga sifat ini juga ada di surah Al-Fatihah. Rabbun nas, Qul alhamdulillahi rabbil alamin, Malikin nas, Maliki yaumiddin. Kemudian Ilahin nas, Ilahin nas artinya sembahan manusia. Di surah Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di antara korelasi yang kuat antara surah ini, antara dua surah ini, di surah Al-Fatihah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah menegaskan tujuan inti manusia itu diciptakan di atas muka bumi ini. Apa tujuan manusia diciptakan di atas muka bumi ini? Apa yang Allah tegaskan dalam surah Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan ternyata Masya Allah, intisari dari Al-Quran. Bukan cuma Al-Quran, intisari dari sebuah kitab-kitab yang diturunkan Allah. Sebagaimana athar dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau berkata, Allah itu menurunkan 140 kitab kurang lebih. 140 kitab ini diringkas isi kandungannya pada kitab-kitab sebelum Quran. Taurat, Zabur, Injil. Isi kandungan semua kitab-kitab ini, Taurat, Zabur, Injil, diringkas dalam Quran. 30 juz. Satu Quran, 30 juz ini, 114 surah, isi makna kandungannya diringkas dalam satu surah dalam Quran, yaitu Al-Fatihah. Semua isi makna kandungan surah Al-Fatihah
itu diringkas dalam satu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini sudah pernah kita bahas ketika kita tadabbur surah Al-Fatihah. Nah, jemaah rahmatullah, kalau di surah Al-Fatihah itu ditegaskan, disebutkan, dijelaskan tentang apa yang menjadi inti tujuan, dasar tujuan kenapa manusia itu diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtu, dalam Quran surah Al-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Ditegaskan Allah di ayat kelima surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tujuan manusia diciptakan. Korelasinya, hubungannya di surah An-Nas. Di surah An-Nas Allah menjelaskan tentang penghalang manusia dari melakukan apa yang menjadi tujuan mereka diciptakan. Apa penghalangnya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu bisikan syaitan yang berulang-ulang, yang tidak akan berhenti, terus menerus menggoda manusia, menghalangi manusia dari melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bahas ini panjang, jemaah Allah, korelasi antara surah Al-Fatihah, surah An-Nas. Mudah-mudahan singkat ini menambah pengetahuan kita bahwa tidaklah dua surah ini menjadi surah pembuka dan surah penutup kecuali ada hikmah, ada ibrah, ada pelajaran yang banyak bagi siapapun yang memperhatikan, mentadabburi ayat-ayat Allah seperti yang Allah perintahkan dalam Al-Quran berulang-ulang. Di surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka sejenak merenungi, mentadabburi Al-Quran. Di surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, tidakkah mereka tergerak mentadabburi, merenungi Al-Quran, atau jangan-jangan hati-hati mereka telah tertutup. Di surah Sad ayat 29 Allah berfirman, kitabun, Quran ini adalah kitab, panduan hidup, anzalnahu ilaika mubarakun, Allah turunkan kepada Muhammad penuh dengan keberkahan. Bagaimana merasakan keberkahan Quran? Liyadabbaru ayatihi, ketika kita keberkahan Quran itu akan semakin terasa, kedahsyatan, keagungan Quran itu semakin terasa. Kapan? Liyadabbaru ayatihi, ketika ayat-ayatnya sudah kita tadabburi. Waliyatadzakkar ulul albab, ketika ayat-ayatnya sudah kita jadikan peringatan-peringatan dalam hidup kita. Kita masuk ke pembahasan kita. Qul a'udzu birabbin nas, katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Surah An-Nas ini, jemaah dirahmati Allah, nama yang paling masyhur untuk surah ini adalah surah An-Nas, sebagaimana kata An-Nas di surah ini disebutkan sebanyak 6 kali. Tidak ada ayat di surah ini kecuali ada 6 ayat di surah ini, dan di setiap ayatnya ada kata An-Nas yang berarti manusia, yang merupakan bentuk jamak yang tidak memiliki kata tunggal. Kata tunggal dari manusia adalah al-ins, manusia. Manusia itu disebut manusia, An-Nas atau insan, karena tidak ada manusia kecuali mereka saling membutuhkan satu sama lainnya. Jadi manusia itu disebut manusia, kata ulama, sumiyal insanu insanan li'annahum ya'nasu ba'duhum ba'dha, karena manusia itu saling membutuhkan satu sama lainnya. Yang kaya butuh yang miskin, yang miskin butuh yang kaya, laki-laki butuh perempuan, yang perempuan butuh laki-laki, yang orang tua butuh anak-anak, anak-anak membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Jadi itulah fitrah tabiat manusia. Sebagaimana ada yang mengatakan bahwa manusia, An-Nas atau al-insan itu disebut dengan insan karena li'annahu nasi. Manusia itu tabiatnya, sikapnya, manusia itu mudah lupa. Ya, lupa akan tujuan mereka diciptakan oleh Allah, lupa akan janji yang pernah mereka buat. Surah An-Nas, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in, sebagaimana juga sering disebut dengan al-mu'awwidzatan. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa surah Al-Falaq, dua surah ini diturunkan bersamaan. Ya, ada beberapa pendapat ulama, ada yang mengatakan bahwa surah ini adalah Makkiyah, diturunkan di Mekah, dan ini yang masyhur. Walau kemudian ada yang mengatakan bahwa surah ini diturunkan di Madinah. Masya Allah. Salah satu guru kami, Dr. Nasir Al-Umar, beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa surah Al-Falaq dan An-Nas ini turun 2 kali.
turun di Mekah. Jadi turun di Mekah, surah An-Nas Al-Falaq ini turun di Mekah, surah ke-20 dan 21. Sebagaimana surah ini kembali turun di Madinah ketika Nabi disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid ibnul A'sam. Ya. Ketika Nabi disihir seorang Yahudi bekerja sama dengan 3 orang putrinya, yaitu Labid ibnul A'sam, yang menyihir Nabi dari bekas sisir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di situ ada rambut Nabi, yang kemudian dimasukkan ke dalam buhul, lalu kemudian buhul itu diletakkan di satu sumur di mana Nabi minum dari airnya. Ketika Nabi terkena sihir itu, mulai rontok rambut Nabi. Terkadang Nabi merasa melakukan sesuatu padahal ia belum melakukannya, atau terkadang Nabi merasa belum melakukan sesuatu padahal ia sudah melakukannya, atau sebaliknya. Sampai kemudian Allah turunkan 2 malaikat, salah satunya adalah Jibril alaihissalam, untuk meruqyah Nabi. Allahu Akbar. Kalau kita sakit, kita diruqyah oleh pasangan atau diruqyah oleh ustadz kita. Nabi ketika ia sakit, siapa yang meruqyahnya? Jibril alaihissalam. Lalu kemudian Jibril yang menyampaikan kepada baginda Nabi bahwa engkau telah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid ibnul A'sam. Buhulnya ditaruh di sumur tersebut. Setelah diruqyah oleh Jibril, Nabi kemudian disampaikan kepadanya 2 surah ini. Itu kenapa Nabi mengatakan Al-Mu'awwidhatan, 2 surah perlindungan. Yang memang Masya Allah, inti dari 2 surah ini, kemarin sudah kita Masya Allah bahas surah Al-Falaq. Inti dari 2 surah ini adalah tentang perlindungan. Siapapun yang ingin mendapatkan perlindungan paripurna dari Allah, perlindungan terbaik, perlindungan terkuat, jangan sia-siakan 2 surah ini. Allahu Akbar. Allah itu amat sangat sayang dengan umat Nabi Muhammad sampai Allah turunkan 2 surah ini. Surah Al-Falaq ada 5 ayat, surah An-Nas ada 6 ayat, keseluruhannya ada 11 ayat. Ternyata buhul sihir Labid ibnul A'sam yang ditaruh di sumur itu jumlahnya 11 ikat. Jadi wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari keburukan kejahatan wanita-wanita yang meniup pada buhul-buhul. Jadi buhul yang sihir Labid ibn Asam itu terdiri dari apa? 11 ikatan buhul yang kemudian diletakkan di sumur yang Nabi itu minum darinya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ketika setelah diruqyah oleh Jibril, lalu Nabi kemudian mulai membaca setiap ayat dari 2 surah ini. Qul a'udzu birabbil falaq, terbuka 1 buhul. Min syarri ma khalaq, terbuka 2 buhul sihir Labid ibn al-A'sam. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, terbuka 3 buhul dari sihir Labid ibn al-A'sam. Sampai Nabi membaca minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Terbebaslah Nabi dari sihir Labid ibn al-A'sam. Terbebaslah Nabi dari ikatan yang tadinya mengikat Nabi, seakan-akan mengikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca 2 surah ini diruqyah oleh Jibril, terlepaslah Nabi dari sihir Labid ibn al-A'sam. Itu kenapa Nabi berkata kepada sahabatnya, Uqbah ibn Amir. Apa kata Nabi kepada sahabatnya Uqbah ibn Amir? Alam tara ayatin unzilat al-laila. Tidakkah engkau melihat ayat-ayat yang tadi malam Allah turunkan kepadaku? Lam yura mithlahun. Ayat-ayat yang aku tidak pernah melihat kedahsyatan yang mirip atau semisal dengannya. Ada sahabat lain yang Nabi SAW katakan kepadanya, yaitu Ibnu Abis, ya Ibnu Abis, ala adulluk, mau tidak saya ajarkan, kata Nabi, bi afdala ma yata'awwadhu bihil muta'awwidhun, mau tidak aku ajarkan kepadamu perlindungan terbaik yang dibaca oleh siapapun yang ingin mendapatkan perlindungan. Mendengarkan itu ya, siapa tidak mau diajar? Nabi pula yang mau mengajari. Qala bala ya Rasul, tentu aku ingin ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Sebagaimana Uqbah ibn Amir diperintahkan oleh Nabi membaca 2 surah ini di pagi dan di petang hari. Jadi ini salah satu zikir pagi terbaik. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bahkan Nabi mengatakan siapapun yang baca 3 surah ini takfika min kulli syai', itu cukup menjadi perlindungan bagi dia.
Terakhir, sebelum kita masuk di surah An-Nas, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah, bahwasanya Nabi setiap ingin tidur fi kulli lailah, di setiap malamnya, Nabi pasti akan menggabungkan dua telapak tangannya, lalu mulailah Nabi membaca dua surah ini, lalu meniup kedua tangannya, lalu mulai mengusap ke seluruh tubuh yang bisa diraih atau yang bisa digapai oleh kedua tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai surah An-Nas, jemaah rahmatullah Allah, ibu-ibu al-marhamah. Di surah Al-Falaq sebelumnya kita diperintahkan berlindung dari kejahatan-kejahatan eksternal, kejahatan yang datang dari luar. Apa saja kejahatan dari luar yang Allah perintahkan kita berlindung? Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ini saja sebenarnya sudah cukup mewakili semua kejahatan. Min syarri ma khalaq. Karena tidak ada kejahatan, tidak ada keburukan kecuali tunduk dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah menyebutkan beberapa bentuk kejahatan keburukan lainnya di surah ini, di surah Al-Falaq, menunjukkan bahwa 3 keburukan ini yang paling banyak merusak. 2. Min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam apabila ia telah gelap gulita. Berapa banyak orang yang rusak ketika ia tidak dijaga, dilindungi oleh Allah di malam hari. Sebagaimana hampir rata-rata seluruh kejahatan-kejahatan kriminal, maksiat, dosa itu, clubbing, zina, minum-minum khamar, perselingkuhan, narkoba, paling banyak terjadi di malam hari, walau tidak dinafikan terjadi di siang hari. Yang ketiga, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan wanita-wanita penyihir apabila meniup pada buhul-buhul. Ini juga sudah kita bahas, kenapa di sini disebutkan wanita, kenapa bukan laki-laki, kenapa wanita-wanita penyihir. Sihir wanita, rasa hasad, dengkinya wanita itu lebih tinggi dari laki-laki. Maka ketika dengki sifat buruk wanita ini digunakan untuk kejahatan, maka ini efek dampak kejahatannya juga dahsyat. Itu kenapa dulu kebanyakan penyihir itu wanita. Bencinya wanita itu lebih dari laki-laki, maka kalau mereka kemudian menggunakan hasad iri ini untuk kemudian keburukan, maka dampaknya lebih besar. Yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan keburukan hasad, orang-orang yang hasad, iri dan dengki. Ini keburukan-keburukan yang kita diperintahkan untuk berlindung di surah Al-Falaq. Semuanya ada 4 kejahatan, keburukan dan kejahatan, dan semuanya itu adalah kejahatan keburukan eksternal yang datang dari luar. Adapun di surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, katakan wahai Muhammad, aku berlindung, aku memohon penjagaan, perlindungan birabbin nas, kepada Tuhan manusia, Ar-Rabb yang menciptakan manusia, Ar-Rabb yang maha menjaga manusia. Itu pula kenapa, kata ulama, kenapa hikmahnya, kenapa bukan qul a'udzu billah, tapi Rabbin nas, karena ini terkait perlindungan. Dan kata Ar-Rabb, ya, kata Ar-Rabb untuk Allah itu lebih pas untuk tema penjagaan, karena Ar-Rabb artinya, atau tema perlindungan. Karena Ar-Rabb artinya yang menciptakan, yang mengatur, yang menjaga, yang memberi rezeki, yang melindungi. Qul a'udzu birabbin nas berarti aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan, mengatur rezeki manusia, menentukan kadar-kadar manusia, yang menjaga, melindungi manusia, yang memberikan rezeki kepada manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan atau sembahan manusia, yang disembah oleh manusia. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dari apa kita berlindung di surah An-Nas ini? Ada berapa keburukan? Ini sudah kita bahas kemarin, bahwa kalau di surah Al-Falaq itu ada 4 kejahatan, ada 4 keburukan yang kita diperintahkan Allah senantiasa memohon perlindungan. Maka di surah An-Nas ini tidak banyak, dia cuma 1. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan al-waswas, bisikan, godaan syaitan, al-khannas, yang amat sangat tersembunyi. Oh, ini dahsyat nanti kalau kita tadabbur ayat keempat ini. Hati-hati jamaah, walau dia cuma 1 keburukan, ya
Di surah Al-Falaq 4 kejahatan, 4 keburukan yang kita disuruh berlindung. Di surah An-Nas ini cuma 1, tapi lihat, tadabburi, perhatikan, renungi surah An-Nas ini. Perhatikan, Beb. Untuk satu keburukan di surah An-Nas, kita diperintahkan 3 kali memohon perlindungan. Triple protection. Ya. Perlindungan berlapis-lapis untuk satu kejahatan ini. Tidak cukup untuk sekali. Padahal di surah Al-Falaq itu ada 4 keburukan, ada 4 kejahatan kita diminta berlindung, tapi cukup dengan 1 kali perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Cukup dengan 1 kali. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin. Tapi di surah An-Nas ini, dia cuma 1 kejahatan, tapi tidak cukup sekali memohon perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Enggak cukup. Malikin nas, raja manusia. 2 tuh. Ilahin nas, 3 kali, 3 lapis, triple protection, perlindungan yang kita minta kepada Allah untuk 1 kejahatan. Ada apa? Untuk 1 kejahatan itu, untuk 1 keburukan kejahatan ini kita diminta untuk berlindung 3 kali kepada Allah. 3 lapis perlindungan. Karena memang sumber kejahatan, keburukan itu yang di ayat keempat ini di surah An-Nas ini. Min syarril waswasil khannas. Orang kalau sudah dikuasai dadanya, kalau sudah dikuasai hatinya oleh syaitan, dia bisa menjadi makhluk yang melakukan kejahatan. Min syarri ma khalaq. Bukan dia yang kena, yang berlindung dari kejahatan, dia pelaku kejahatan, dia yang membegal, dia yang bermaksiat, dia yang menyihir saudaranya. Kalau hatinya sudah dikuasai oleh syaitan, al-waswas al-khannas, dia bisa menjadi pelaku-pelaku kejahatan di malam hari. Min syarri ghasiqin idza waqab. Maksiat, dosa, narkoba, mabuk, judi, itu bisa mereka lakukan di malam hari kalau sudah dikuasai hatinya. Kalau dadanya sudah dikuasai oleh syaitan, iblis, al-waswas al-khannas, mereka bisa menjadi wanita-wanita yang meniup di puhul atau memerintahkan dukun-dukun untuk menyakiti, menyiksa saudara mereka, saudari mereka. Kalau dadanya sudah dikuasai oleh syaitan, oleh iblis, al-waswasil khannas, mereka bisa menjadi makhluk-makhluk yang senantiasa iri dengki melihat nikmat karunia Allah berikan kepada saudaranya. Jadi walaupun 1 di surah An-Nas ini, jamaah rahmatullah Allah, min syarril waswasil khannas, bisikan yang tersembunyi, tapi inilah pusat sumber kejahatan itu. Sampai Nabi mengatakan, inna fil jasadil mudghah. Ketahuilah, dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Idza fasadat, fasadat sa'iru a'mali. Kalau segumpal darah ini rusak, maka akan rusak semua anggota tubuhnya. Yang dilihatnya juga rusak, yang didengar juga rusak, yang dikerjakan tangannya rusak, yang dilakukan kakinya rusak, yang dia fikirkan hatinya rusak, yang dia tawakalkan hatinya juga rusak. Sebagaimana kalau segumpal daging ini itu baik, maka insya Allah akan baik yang dipandangnya, baik yang didengarnya, baik yang diucapkannya, baik yang dilakukannya, baik yang dilangkahkan kakinya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di mana letak bisikan itu? Dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Siapa yang membisikkan keburukan kepada dada manusia? Dari kalangan jin dan manusia. Sampai di sini, jamaah rahmat Allah, ibu-ibu majelis taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ibrah, pelajaran, hidayah yang bisa kita petik dari 6 ayat surah An-Nas ini. Yang pertama, sebagaimana yang kita sudah jelaskan juga di surah Al-Falaq, surah An-Nas ini sebagaimana surah Al-Falaq, surah An-Nas ini juga menegaskan, mengingatkan kita, hamba Allah yang lemah ini, yang sering lalai ini, yang sering lupa ini. Surah ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak memohon perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia.
Kalau Nabi Muhammad saja disuruh memperbanyak memohon perlindungan kepada Allah agar dihindarkan dari segala bentuk keburukan dan kejahatan, bagaimana dengan kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Kita jauh lebih penting memohon perlindungan kepada Allah. Apalagi kalau sudah merasakan ada godaan, jangan dibiarkan. Kalau sudah merasa ada godaan dalam diri, cepat-cepat memohon perlindungan. Ketemu saudara, ketemu teman, kerabat yang Masya Allah, Allah berikan karunia. Tiba-tiba kok muncul rasa hasad, rasa benci dalam diri kita. Jangan dibiarkan, cepat memohon perlindungan kepada Allah. Lagi sendiri tiba-tiba memikirkan sesuatu yang itu dibenci, dilarang oleh Allah. Jangan dibiarkan godaan itu, cepat-cepat. Engkau bukan malaikat, engkau manusia. Jangan biarkan hatimu dikuasai oleh syaitan dan iblis. Ini ibrah, pelajaran pertama, hidayah, petunjuk pertama yang bisa kita petik dari surah An-Nas ini. Pentingnya senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Jamaah yang terhormat, kita ini semuanya lemah. Kita semua ini mudah tergelincir. Nabi itu maksum, Nabi itu tidak mungkin tergelincir dari agama Allah. Nabi itu senantiasa dijaga oleh Allah. Nabi itu manusia paling sempurna iman dan takwanya kepada Allah. Itu pun masih disuruh berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, katakan wahai manusia. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Sebagaimana berulang-ulang Allah ingatkan kita dalam Quran. Kapan engkau merasakan ada godaan, was-was dalam dirimu, jangan dibiarkan, jangan tunggu lama-lama. Saat itu pula segeralah memohon perlindungan kepada Allah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Kata Allah dalam Quran surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ini adalah surah yang ke-7. Ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Kalau engkau sudah merasakan ada godaan, ada bisikan dari syaitan, apa kata Allah? Allah tidak mengatakan ya setelah itu bolehlah, enggak. Allah mengatakan fasta'id, ada huruf fa. Fasta'id billah, maka segera, jangan ditunda-tunda. Fasta'id, mohonlah perlindungan kepada siapa? Billah, kepada Allah. Innahu sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar sebagaimana Allah Maha mengetahui. Ini ibrah pertama, jamaah, pelajaran tadabbur hidayah pertama yang bisa kita petik dari surah An-Nas. Pentingnya memohon perlindungan, senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga oleh Allah dari segala bentuk godaan, dari waswasa yang tidak akan pernah berhenti untuk menggelincirkan kita. Jangankan kita, jangan terhormat Allah. Ada kisah bagaimana kemudian sahabat Nabi, ini sahabat. Jadi kalau nanti dengar ada mantan ustadz tiba-tiba murtad, apalagi kalau cuma ikut pengajian ustadz tiba-tiba muridnya ustadz fulan murtad, biasa aja, nggak usah terlalu berlebihan. Itulah hidayah. Maka itu memberikan kita pelajaran pentingnya memohon perlindungan kepada Allah. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja disuruh berlindung, apalagi kita. Di zaman Nabi itu ada seorang sahabat namanya Ubaidillah bin Jahash. Minas sabiqin al-awwalin. Disebutkan bahwa Ubaidillah bin Jahash ini termasuk orang-orang yang pertama-tama kali masuk Islam. Jadi yang lainnya belum ada masuk. Ini termasuk yang pertama-tama, Ubaidillah bin Jahash. Bahkan Ubaidillah bin Jahash ini, orang ini tadinya sahabat Nabi, itu termasuk sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah. Kalau jamaah tahu di antara istri Nabi itu adalah Ramlah binti Abi Sufyan, ini adalah Ummul Mukminin, istri Nabi. Nah, dulu suaminya sebelum Nabi Muhammad, jadi yang menjadi suami dari Ramlah binti Abi Sufyan, ini Ubaidillah bin Jahash. Sama-sama hijrah ke Habasyah ketika ujian di Mekah semakin berat, sahabat disiksa, dipukuli, dipaksa untuk murtad. Ada beberapa sahabat diperintahkan Nabi hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Salah satunya adalah Ramlah binti Abi Sufyan dengan suaminya Ubaidillah bin Jahash. Nah, saya ingin fokuskan kepada Ubaidillah bin Jahash. Ubaidillah bin Jahash ini tadinya sahabat Nabi, dididik oleh Nabi, ditarbiyah sama Nabi, ngaji sama Nabi. Apalagi kalau cuma sekedar ngaji sama Umar Makkah, ngajar sama Ustadz Fulan, itu biasa saja.
Ini yang ngaji dengan Nabi Muhammad masih bisa dimurtadkan. Ini yang duduk di majelisnya Nabi masih bisa tergelincir imannya ketika tidak dijaga, dilindungi oleh Allah. Jadi Ubaidillah bin Jahsy ini hijrah ke Ethiopia. Sampai di Ethiopia, jamaah rahmatullah, mulailah dia kemudian berkumpul dengan pendeta-pendeta, lalu kemudian mulai minum khamar, ya, mulai minum khamar sampai akhirnya dia pindah murtad dari agama Allah, murtad dari Islam. Padahal ini yang dididik langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Murtad dari Islam, memaksa istrinya juga ikut murtad. Jadi Ramlah binti Abu Sufyan, istri Nabi juga dipaksa untuk murtad. Akan tetapi wanita mulia ini kemudian memilih untuk tidak murtad, bertahan dengan kondisi yang amat sangat sulit di Ethiopia. Ditinggalkan oleh suaminya yang murtad, hidup dalam keadaan dalam keadaan yang sangat sulit. Padahal bapaknya Abu Sufyan di Mekah kaya raya. Dia kalau ingin dunia ya tinggal balik saja, murtad kembali kepada bapaknya yang kaya raya, pemimpin di Mekah. Akan tetapi Islam telah menghujam dalam dadanya sehingga Ramlah binti Abu Sufyan bertahan di Ethiopia dengan imannya sampai datang berita gembira. Apa itu? Lamaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk wanita mulia ini, Ramlah binti Abu Sufyan, bahwa Nabi melamarnya untuk menjadi istri Nabi. Salah satu wanita yang dipilih oleh Allah menjadi ikat mata rantai mutiara-mutiara yang ada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jamaah rahmatullah, pelajaran ibrah hidayah yang bisa kita petik dari surah An-Nas ini. Surah An-Nas ini sebagaimana surah Al-Falaq juga mengingatkan kepada kita untuk hati-hati mencari perlindungan. Jangan salah meminta perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas. Jangan salah mencari perlindungan. Kepada siapa kita berlindung? Jangan pernah meminta perlindungan kepada selain Allah. Berlindunglah kepada Rabbun Nas. Berlindunglah wahai manusia, wahai orang yang beriman, kepada Tuhan yang maha mengetahui, maha menciptakan, maha mengatur rezeki manusia. Ilahi malikin nas. Jangan sampai salah mencari tempat perlindungan. Jangan pernah berlindung kecuali kepada Rabbun Nas, yang menciptakan manusia, yang menjaga manusia, yang melindungi manusia, yang maha mengatur alam semesta ini, yang mengatur rezeki manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk satupun di bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan ilahin nas. Jangan salah mencari perlindungan. Kalau meminta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Dia, Tuhan manusia, yang kepadanya seluruh makhluk itu tunduk, taat, mengharap. Ada riwayat yang rahmat Allah, bukan riwayat, bahkan yang sudah pernah kita bahas di majelis kita ini, bagaimana bahwa seluruh makhluk di atas muka bumi ini tidak ada yang tidak bertasbih kepada Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh apa-apa yang ada di langit dan seluruh apa-apa yang ada di bumi ini bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian mencari perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mencari perlindungan ke dukun lah. Padahal Nabi sudah ingatkan, barang siapa yang mendatangi dukun tidak diterima salatnya 40 hari. Barang siapa yang mendatangi dukun, dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada orang seperti ini. Allah sudah ingatkan dalam Quran surah Al-Jin ayat ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin. Ada banyak manusia dari golongan manusia, laki-laki dari golongan manusia, ya'udzun, coba lihat, ya'udzun, memohon perlindungan, meminta perlindungan kepada jin. Fazaduhum rahaqa, dan itu membuat mereka semakin bertambah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah rahmati Allah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ibrah, pelajaran hidayah, petunjuk. Mutiara tadabbur ketiga yang bisa kita petik dari surah An-Nas ini
Surah ini menjelaskan kepada kita akan bahaya bisikan syaitan yang tersembunyi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pentingnya senantiasa mohon perlindungan. Yang kedua, jangan salah meminta perlindungan. Mintalah kepada Dia Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. 3, surah ini menjelaskan akan bahaya bisikan godaan syaitan. Allahu Akbar. Apa yang menunjukkan bukti yang menunjukkan bahaya bisikan godaan syaitan? 1, jelas nampak di surah ini. Kalau di surah Al-Falaq, ini tadi sudah juga kita sampaikan, kalau di surah Al-Falaq berlindung dari 4 kejahatan, 4 keburukan, cukup dengan 1 kali perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Sementara di surah An-Nas, untuk 1 kejahatan di surah An-Nas, untuk 1 keburukan di surah An-Nas, yaitu keburukan kejahatan godaan syaitan, bisikan waswas, ya, yang dilakukan oleh syaitan dalam dada kita. Untuk 1 keburukan ini 3 kali Allah perintahkan kita memohon perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Menunjukkan bahwa bahayanya 1 keburukan yang ada di surah An-Nas ini. Yang kedua, bukti. Jadi bukti pertama akan bahayanya 1 keburukan di surah ini, yaitu godaan syaitan, bisikan syaitan yang tersembunyi. 3 kali Allah perintahkan kita memohon perlindungan di surah ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 2, bukti bahayanya kejahatan yang 1 di surah An-Nas. Bisikan syaitan itu bukan cuma sekali. Jamaah rahmatullah, kita perlu untuk saling mengingatkan. Kenapa kemudian salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bisa jadi hari ini kita kuat, bisa jadi hari ini insya Allah kita optimis, bisa jadi hari ini iman kita merasa bertambah. Kita tidak tahu bagaimana besok, kita tidak tahu bagaimana pekan depan, kita tidak tahu bagaimana bulan depan. Bisa jadi kita diuji, bisa jadi kemudian kita ada guncangan-guncangan. La qaddar Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita. Tapi ya inilah hidup. Dunia darul ibtila, dunia itu tempat kita diuji oleh Allah. Bisa jadi ketika kita diuji, kita merasa goyah. Kalau kita tidak punya sahabat-sahabat, teman, orang-orang saleh di sekitar kita yang menguatkan kita, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, yang menyabarkan kita, tidak ada yang mustahil. Tadi kalau sahabat Nabi saja itu bisa murtad, bagaimana dengan manusia hari ini? Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Yang kedua, jemaah, bukti bahayanya 1 kejahatan di surah An-Nas ini, 3 kali kita disuruh mohon perlindungan. Yang kedua, bisikan syaitan itu tidak bersifat bisikan syaitan itu bukan cuma sekali goda habis itu ditinggalkan, disesatkan, enggak. Bisikan syaitan itu berulang-ulang, muncul timbul. Jadi dia datang terus menerus, continue. Jadi nggak ada syaitan itu goda kita di pagi hari habis itu dia istirahat. Syaitan itu namanya juga waswas. Min syarril waswasil khannas. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada kalimat terdiri dari 2 huruf yang berulang. Waswasah. Ini kan 2 huruf berulang. Waswasah. Atau contohnya, jadi itu berarti bahwa godaan syaitan itu dia berulang, nggak sekali. Terus menerus. Berapa lama Ustaz? Non-stop. 20 jam. Makanya itu pentingnya memohon perlindungan. Jadi kalau sore baca doa perlindungan sampai pagi hari, karena itu akan menjadi perlindungan insya Allah di sisi Allah sampai pagi hari. Di pagi hari dianjurkan lagi memohon perlindungan agar itu menjadi perlindungan penjagaan bagi kita sampai di malam hari. Kenapa? Syaitan itu godaannya, waswasnya non-stop 24 jam. 24 hours. Jadi 24 jam syaitan itu menggoda waswas kepada manusia. Sebagaimana disebutkan oleh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, Rasulullah bersabda menggambarkan bagaimana godaan syaitan itu yang terus berlanjut, dia berulang-ulang. Asy-syaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Kata Nabi, syaitan itu memang menjaga, duduk, tidak meninggalkan hati anak cucu Adam. Artinya memantau, mengintai hati anak cucu Adam.
Kapan dia menemukan ada kesempatan, maka segera dia akan kemudian memberikan was-was dan godaan. Jangan sampai kita lagi ngaji nih, ada yang digoda nih. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Kalau ada yang merasa tergoda, segera baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan itu diperintahkan, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun. Kalau merasa digoda syaitan, fasta'iz billah, maka segera memohon perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, asyaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Syaitan itu mengawasi, memantau hati anak cucu Nabi Adam. Fa idza dzakarallaha khanasa. Kalau anak cucu Adam itu berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, maka syaitan itu akan bersembunyi. Jadi dia duduk, kata Nabi itu jasimun, jalisun, lazimun. Senantiasa melihat, duduk, melihat hati anak cucu Adam. Kalau dia berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, maka kata Nabi, فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَاسَ. Syaitan itu akan segera bersembunyi. وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ. Tapi kapan dia lalai, dilihat syaitan lalai, maka saat itu waswasa, ia akan segera menyerang dengan waswas, bisikan-bisikan dan godaan-godaannya. Allahu Akbar. Jadi memang syaitan itu duduk memantau hati kita. Kapan kita mengingat Allah, dia akan menyingkir, bersembunyi. Kapan kita lalai sedikit, fa idza ghafala waswasa, maka saat itu dia akan memberikan godaannya. Ini bukti kedua. Bukti ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, betapa godaan satu kejahatan di surah An-Nas ini jauh lebih berbahaya dari 4 kejahatan di surah Al-Falaq. Bisikan syaitan itu sifatnya amat sangat lembut dan tersembunyi. Terkadang orang itu, jadi dia tidak jelas. Jadi kalau seandainya bisikan syaitan itu sebenarnya nampak jelas untuk kita deteksi, ya jarang orang tergoda oleh syaitan. Masalahnya terkadang godaan syaitan itu amat sangat tersembunyi. Khannas, dia sifatnya tersembunyi plus lembut. Maksudnya lembut itu apa? Kadang kita dibisiki oleh syaitan, kita menganggap bahwa itu nasihat, itu malah ilham, itu kayaknya baik. Padahal itu sedang adalah bisikan syaitan yang ingin menggelincirkan kita dari jalan Allah. Mari coba kita dengarkan bagaimana syaitan itu menggoda Nabi Adam alaihissalam. Ini godaan syaitan. Jadi saking lembutnya godaan syaitan itu, saking tersembunyinya, kadang kita tidak tahu membedakan ini kata hati kita atau jangan-jangan godaan syaitan nih. Saking lembut tersembunyinya godaan syaitan, kadang dia seperti nasihat dari teman, padahal ini godaan dari musuh yang nyata bagi kita. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Tapi ya itulah, dia sangat lembut, dia sangat tersembunyi, sehingga terkadang ini adalah bisikan yang menghancurkan, tapi kita mengiranya ini nasihat dari teman yang ingin menolong. Mari coba kita lihat bagaimana syaitan ketika menggoda Nabi Adam. Bagaimana lembut godaan syaitan itu, sehingga terkadang ini nasihat dari teman, ini bukan godaan syaitan ini. Coba lihat. Dalam Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 20 sampai 21. Fawaswasa lahuma syaitan. Maka syaitan menggoda keduanya, yaitu ayahanda Adam dan ibunda Hawa. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Untuk memperlihatkan aurat mereka. Maksudnya godaannya itu karena kalau sampai mereka makan, maka efek akibat dari mereka memakan buah yang dilarang Allah itu, maka pakaian mereka itu akan terlepas. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Nah, coba lihat di sini. Bagaimana syaitan itu menggoda Nabi Adam AS dan ibunda Hawa. Mereka berkata kepada kedua Adam dan Hawa, مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا. Wahai Adam dan Hawa, tahu nggak? Kenapa Tuhan kalian berdua melarang kalian memakan buah ini?
illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Itu karena kalau kalian makan buah ini, coba lihat ya, ini godaan setan ini. Kalau kalian makan buah ini, kalian akan menjadi malaikat, kalian berdua akan jadi malaikat, au takuna minal khalidin, atau kalian berdua akan kekal abadi di surga. Bukan tidak sampai di situ godaan setan. Apakah? Lihat ayat selanjutnya, ayat 21. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis itu sampai bersumpah ya. Coba lihat aja ayatnya, ayat 21 Al-A'raf. Wa qasamahuma. Iblis itu bersumpah kepada Adam dan Hawa. Maksudnya bersumpah atas nama Allah, demi Allah. Coba lihat, ini orang menyesatkan. Ini ingin menyesatkan, tapi coba lihat bagaimana godaannya. Wa qasamahuma, sampai menjual nama Allah, bersumpah. Wa qasamahuma, aku bersumpah wahai Adam dan Hawa, inni lakuma laminan nasihin. Aku cuman bersumpah demi Allah wahai Adam Muhammad, aku cuman kasih nasihat, inilah kumalamin nas. Aku cuman beri nasihat, diikuti ya silahkan, tidak juga tidak. Coba perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini seperti ingin menyesatkan atau seperti sahabat? Wa qasab, demi Allah, aku cuman kasih nasihat kepada kalian berdua. Wa qasamahuma inilah kumalamin nas. Ini dua. Ketiga, yang keempat, bahaya dari waswas syaitan ini, jemaah rahmatullah Allah, syaitan itu tidak main-main menyesatkan manusia. Syaitan itu tidak main-main, tidak setengah-setengah menggoda. Syaitan itu powerful, ya, memberikan semua potensinya untuk menggoda anak cucu Adam. Maka ini nasihat bagi setiap kita orang tua. Kalau kita sebagai orang tua setengah-setengah menjaga anak kita, mendidik anak kita, menasihati anak kita, apalagi kemudian jarang punya waktu untuk anak-anak kita, ya, sudah setengah-setengah kasih nasihat kepada anak, sudah setengah-setengah mengarahkan anak, sudah setengah-setengah mendidik anak, tidak punya pula waktu untuk anak-anak. Sementara setan, berapa jam mereka bersama anak kita? 24 jam bersama anak kita. Setan itu sungguh-sungguh tidak menyesatkan anak kita, sungguh-sungguh. Lalu bagaimana kita kemudian tidak sungguh-sungguh memohon perlindungan untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Jadi setan itu, ini bahaya keempat. Bahwa setan itu sungguh-sungguh, maksimal, totally, powerful menyesatkan manusia, memberikan godaannya. Kalau tidak percaya, coba baca Quran surah Al-A'raf ayat 14 sampai ayat 17. Bagaimana iblis itu ketika dikeluarkan dari surga, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Tuhan, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Lalu kemudian dia mengatakan, la'atiyannahum, aku pasti mendatangi anak cucu Nabi Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri untuk menyesatkan mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, hanya sedikit yang kau dapati akan bersyukur dari mereka. Ini Allahu Akbar, menunjukkan bahaya satu kejahatan di surah An-Nas. Itu kenapa untuk satu kejahatan ini kita diperintahkan 4 kali memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jemaah rahmatullah, hidayah, petunjuk, mutiara tadabbur, pelajaran keempat yang bisa kita petik dari surah An-Nas ini, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikan setan itu di dada manusia. Itu kenapa dia sulit untuk dideteksi. Kalau bisikan setan itu di telinga manusia, ya, di telinga manusia, tunggu dulu, ini ada yang itu mudah dideteksi. Tapi bisikan setan ini di dada. Maka ini peringatan bagi kita untuk semuanya untuk menjaga iman yang ada dalam dada kita. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan sahabatnya mengatakan, al-imanu hahuna, iman itu ada dalam dada ini, wahai sahabat-sahabatku. Ini yang perlu dijaga. Sebagaimana bisikan syaitan itu adanya di mana? Ada di dada juga. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, ini pentingnya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala
Pentingnya agar meminta, memohon kepada Allah agar Allah teguhkan kita di atas iman. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala al-Islam. Teguhkan hati kami di atas Islam. Pelajaran terakhir, jemaah yang dirahmati Allah, ibrah terakhir dari surah yang pendek ini, surah An-Nas, surah penutup, surah ke-114. Syaitan pembisik keburukan itu ada dua. Syaitan pembisik keburukan itu ada berapa? Ada dua. Minal jinnati wan nas. Bisa berupa jin yang tidak nampak, tidak kelihatan oleh indera kita. Ya, dan memang tidak ada orang yang bisa melihat jin. Kalau hari ini ada orang mengaku bisa melihat jin, berarti dia sedang kemasukan jin. Ya, apa yang disebut hari ini dengan indera keenam, sixth sense, indigo, ini orang yang sedang kesurupan jin yang perlu diruqyah. Minal jinnati wan nas. Pembisik keburukan. Penghalang dari jalan Allah. Penghambat ibadah kita kepada Allah ada dua. Syaitan dari kalangan jin. Yang kedua, syaitan di kalangan manusia. Di surah An-Nas ini Allah mendahulukan jin daripada manusia. Minal jinnati wan nas. Dari syaitan jin, baru setelah itu Allah menyebutkan syaitan manusia. Intinya dua. Ada syaitan jin, ada syaitan berbentuk jin, ada syaitan berbentuk manusia. Sampai di sini itu berarti saya, ibu-ibu yang terhormat, kita semua ini bisa berubah. Kita bisa menjadi syaitan dalam bentuk manusia. Kita bisa menjadi setan original tanpa digoda oleh setan. Bahkan bisa jadi ada setan manusia keburukannya itu lebih buruk daripada setan jin. Contoh, seburuk-buruknya iblis bosnya setan. Ini penggawanya setan, pemimpin setan yang bernama iblis. Seiblis-iblisnya iblis itu tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Mana ada dalam Quran iblis itu mengakui dirinya Tuhan? Yang ada ketika ia dikeluarkan dari surga, coba tadi ayat tadi surah Al-A'raf, iblis tetap mengakui Tuhan itu adalah Allah. Bedanya iblis itu menjauh dari rahmat Allah. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Tuhanku. Jadi iblis itu seiblis-iblisnya dia masih mengakui Allah itu sebagai Tuhannya. Anzirni ila yaumi yub'atsun, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Sementara manusia yang digoda oleh iblis, manusia yang digoda oleh syaitan itu bahkan bisa melakukan apa yang tidak dilakukan oleh iblis sekalipun. Apa itu? Mengaku dirinya Tuhan. Seperti Fir'aun. Padahal kalau kita tanya siapa yang goda Fir'aun untuk tidak taat, tidak mau beriman kepada ya syaitan. Tapi Fir'aun itu akhirnya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh iblis sekalipun. Apa? Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan yang lebih tinggi daripada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Ada ayat mengatakan sampai iblis pun terperanjat mendengarkan ungkapan dari Fir'aun. Wah, bahaya nih Fir'aun. Kita aja setan tidak pernah mengaku Tuhan. Ini Fir'aun di depan manusia mengaku bahwa dia lebih tinggi daripada Tuhan yang Nabi Musa. Wal'iyadzubillah. Sampai di sini jemaah yang dirahmati Allah. Setan itu ada tuh. Ini pelajaran kelima, bahwa setan pembisik keburukan itu ada dua. Ada setan dari kalangan jin. Yang kedua ada setan dari kalangan manusia. Kita bisa berubah menjadi setan 100% original tanpa digoda oleh setan. Kapan itu? Kalau kita, ibu-ibu dirahmati Allah, menjadi sebab pembisik keburukan kepada saudara-saudara kita. Kalau kita yang mengajak mereka untuk melakukan maksiat, keburukan, kejahatan di atas muka. Kalau kita yang membisikkan, menggodakan keburukan itu kepada mereka. Di surah An-Nas ini Allah mendahulukan menyebut setan jin baru kemudian setan manusia. Sementara di Quran surah Al-An'am surah ke-6. Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 112. Allah juga menyebutkan bersamaan dua setan, yaitu setan manusia, setan jin. Kita dengarkan ayatnya. Quran surah ke-6 Al-An'am 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi aduwa, musuh. Siapa musuhnya para nabi? Syayatinal insi wal jin. Setan manusia dan setan jin. Allahu Akbar. Ini menarik untuk ditadaburi jemaah dirahmati Allah. Di surah An-Nas didahulukan jin baru manusia. Di surah Al-An'am 112 didahulukan manusia baru jin. Quran itu
ajaib. Tidak ada kalimat kecuali memiliki makna. Tidak ada kalimat yang didahulukan dan diakhirkan kecuali juga ada hikmah tadabbur di balik itu. Di surah An-Nas, setan jin dulu disebut baru setan manusia. Di surah Al-An'am, ketika Allah berbicara tentang musuh dakwah para nabi adalah setan manusia, manusia dulu, setan manusia dulu, baru setan jin, mesti ada hikmah. Di antara penjelasan ulama-ulama kita, kenapa di surah An-Nas jin dulu disebut baru manusia? Karena ini berbicara tentang bisikan, was-was. Sehebat-hebatnya manusia menggoda manusia untuk melakukan kejahatan, membisikkan keburukan, setan jin itu lebih pintar. Kenapa? Setan jin itu tidak terindra, tidak terlihat, bisikannya sangat lembut, lebih hebat dibanding manusia. Bisikan manusia itu masih diindra, masih didengar. Itu satu. Sementara di surah Al-An'am, kenapa Allah dahulukan manusia dulu baru jin? Karena di surah Al-An'am ini bercerita tentang dakwah, yang menghalangi dakwah, yang memusuhi dakwah, yang menentang dakwah, yang membubarkan pengajian, membubarkan tabligh akbar. Di sini dahulukan setan jin, baru setan manusia. Kenapa? Urusan dakwah, menghalangi manusia dari dakwah, setan manusia itu lebih hebat. Kita tidak pernah mendengarkan pengajian Ustadz Fulan, Kiai Fulan dibubarkan oleh sekelompok jin. Nggak pernah kita dengarkan. Tapi bahwa ada pengajian dibubarkan oleh sekelompok manusia, itu sering kita dengarkan. Itu kenapa? Nabi tidak pernah dilempari oleh jin ketika dia berdakwah. Akan tetapi, berapa banyak Nabi mendapatkan lemparan, cacian, makian dari manusia-manusia, setan-setan manusia menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah, singkat tadabbur Quran surah An-Nas, manusia terakhir ini memberikan manfaat bagi kita. Alhamdulillah setidaknya ada 5 faedah, 5 tadabbur, 5 hidayah pelajaran, petunjuk yang sudah kita sebutkan dari surah An-Nas ini. Pentingnya memohon perlindungan. Hati-hati, jangan salah mencari, mengambil perlindungan. Yang ketiga, bahaya kejahatan, bahaya bisikan yang tersembunyi dalam surah An-Nas, bahaya bisikan syaitan. Sehingga 3 kali Allah perintahkan kita untuk memohon perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bisikan setan itu berulang-ulang, bukan cuma sekali. Yang ketiga, bisikan sehingga terkadang ia seperti nasihat dari seorang teman kepada temannya. Yang keempat, bisik setan itu, iblis itu powerful, totalitas untuk menyesatkan manusia. Maka jangan pernah setengah meminta perlindungan kepada Allah. Jangan pernah setengah meminta perlindungan untuk anak-anak kita. Pelajaran keempat, jaga dada kita. Jangan biarkan syaitan menguasai dadamu. Minta Allah menjaga, melindungi iman yang ada dalam dada kita. Yang terakhir, yang kelima, syaitan itu ada 2, pembisik keburukan itu ada 2. Ada yang berupa jin yang tidak terlihat, ada yang berupa manusia. Setan jin biasanya kelihayannya dalam membisikkan lebih hebat daripada setan manusia. Sementara setan manusia lebih lihai ketika menentang Nabi, menentang dakwah, membubarkan pengajian dan lain-lainnya. Sehingga kenapa mereka di surah Al-An'am setan manusia itu lebih dulu disebut baru setan jin. Allahumma amin. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat dan duduknya kita di majelis kita ini menjadi pemberat amal timbangan kita, dan semoga Allah Maha melihat, Maha mendengarkan apa yang kita lakukan, sehingga Allah rahmati kita dengan rahmat Quran, dan Allah jadikan Quran yang kita baca, kita tadabburi, kita pelajari, kita dakwahkan, dan yang terpenting kita amalkan dan perjuangkan, kelak akan datang pada hari kiamat menjadi pembela, penolong bagi setiap di antara kita. Sama-sama jemaah yang dirahmati Allah, kita baca surah Al-Asr, lalu kemudian setelah itu kita tutup majelis ini dan kita buka sesi tanya jawab. Kita baca surah Al-Asr. Mohon diaktifkan mikrofonnya, diperdengarkan surah Al-Asr kepada setiap yang ada di grup ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Silakan. Kita tutup dengan ya sudah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad. Silakan Mbak Ari.
Silakan ada yang bertanya, ibu-ibu. Sepertinya tidak ada, Pak Ustadz. Ditutup dengan tanya. doa. Ya, Masya Allah. Saya bertanya Ustadz, Ya, silakan Mbak. mengenai jin jin itu mengenai setan itu merupakan wujud itu apa namanya makhluk atau pekerjaan Ustadz ya. Jadi Ya, kalau di sini disebutkan jin dan manusia. ya, Berarti setan itu perbuatan ya Ustadz dari keduanya itu yang maksudnya sifat gitu, sifat menjadi setan gitu ya Ustadz ya. Terus yang kedua pertanyaan saya, jin ini nanti masuk ke dalam, ada yang masuk ke dalam surga juga atau neraka gitu bedanya dengan manusia. Masya Allah. Ya, Terus yang satu lagi Ustadz pertanyaan saya, kalau berbicara tentang surga neraka itu kan maksudnya apa namanya ada golongan-golongan yang diberikan ini sebetulnya di surat yang sebelumnya sih diberikan dengan tangan kanan, ada ya, golongan kanan, golongan kiri. Nah, kalau misalnya manusia yang berupa manusia itu yang tidak dibebankan untuk beribadah seperti orang gila gitu ya Ustadz, ya, atau yang punya penyakit autisme itu di mana tempatnya Ustadz, di Masya Allah. surga atau ada 3 pertanyaan, maaf ya Ustadz banyak Masya sekaligus. Allah. Terima Allahu kasih. Akbar. Terima kasih banyak Ibu. Masya Allah. Setan itu sifat atau pekerjaan atau kelompok dari jin. Ya. Jemaah rahmat Allah. Iblis, syaitan, ifrit, ini semuanya dari jin. Yang membedakan adalah, kata ulama, iblis itu adalah pemimpinnya jin, pemimpinnya setan, itu iblis terbesarnya. Nah, kelompok di bawah iblis ini yang menyesatkan manusia, itu syaitan. Jadi kalau setan itu tidak ada yang buruk. Kalau setan itu tidak ada yang baik, semuanya buruk. Jadi iblis di bawahnya nanti ada setan. Nah, setan ini nggak ada yang baik, semuanya buruk. Adapun jin, ya, jin ini, yang terutama kalau disebut jin maka ada 2 kemungkinan. Ada jin yang baik, dia masuk Islam, dan itu diabadikan Allah dalam Al-Quran bahwa ada jin yang masuk Islam, ya, ada jin yang masuk Islam, dan ada jin yang buruk. Jadi ini adalah tingkatan-tingkatan dari golongan jin. Jadi yang tertinggi, yang paling buruknya itu adalah iblis, di bawahnya adalah syaitan. Nanti syaitan ini juga bertingkat-tingkat sampai kemudian jin itu ada yang muslim, ada yang kalau dinamakan jin, tidak semua jin itu buruk. Ada jin yang masuk Islam seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an. Jadi ini adalah istilah-istilah untuk kelompok-kelompok jin. Iblis itu adalah pemimpin mereka. Setan ini yang paling banyak menyesatkan manusia. Makanya tidak ada setan yang baik, semuanya buruk. Sementara jin ini adalah golongan mereka. Mereka dari golongan jin. Kalau mengatakan jin, maka tidak semua jin itu buruk. Ada jin yang baik, ada jin yang masuk Islam, ada jin yang berdakwah. Pertanyaan kedua, ikhwafil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia itu, jin itu bagaimana? Apakah kemudian jin juga masuk neraka atau masuk surga? Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Kami telah menyiapkan neraka jahanam itu bagi jin dan manusia. Ini menunjukkan bahwa manusia yang kafir, manusia yang durhaka, masuk ke dalam neraka, sebagaimana jin yang kafir, jin yang durhaka juga masuk neraka, disiksa di neraka. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah jin juga masuk surga seperti manusia masuk surga? Ini perbedaan pendapat ulama. Ada mengatakan bahwa jin itu nanti dimusnahkan oleh Allah sehingga mereka tidak ada surganya. Jadi mereka yang sementara yang kafir itu akan disiksa di neraka, tapi yang berimannya itu akan dibinasakan atau akan dimatikan Allah sehingga akan berakhir saat itu, akan berakhir pada hari kiamat.
Walau kemudian pendapat yang banyak, yang juga banyak dikuatkan ulama, tidak. Sebagaimana manusia memiliki surganya sendiri, tingkatan-tingkatan nikmat-nikmat surganya, maka jin juga itu juga akan masuk surga sebagaimana manusia. Seperti manusia ada disiksa di neraka, manusia ada di surga. Seperti juga jin dalam Quran disiksa neraka, maka yang beriman juga Allah telah siapkan surga. Bagaimana surganya? Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Pertanyaan ketiga, manusia itu nanti pada hari kiamat ada dua golongan, ashabul yamin, golongan kanan. Golongan kanan itu adalah yang berada di sisi kanannya Nabi Adam. Golongan kanan itu adalah yang akan mengambil kitab mereka dengan tangan kanan. Golongan kanan ini pasti masuk surga. Yang kedua ada golongan kiri, ashabus shimal. Golongan kiri ini adalah berada di sebelah kirinya Nabi Adam, sisi kirinya Nabi Adam. Mereka akan mengambil kitabnya di sebelah dengan tangan kirinya, dan mereka ini adalah penghuni-penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang Allah uji dengan keterbatasan, ghairu mukallaf, tidak ada kewajiban atas mereka karena mohon maaf mereka gila contohnya atau autis, sehingga memang tidak membedakan antara baik buruk, antara syariat yang diperintahkan atau kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, bagaimana dengan orang seperti ini? Jamaah yang dirahmati Allah. Orang seperti ini, satu, tidak punya dosa. Itu yang pasti. Mereka itu tidak punya dosa. Jadi orang gila itu tidak punya dosa, orang autis itu tidak punya dosa. Sebagaimana mereka juga tidak punya amal, karena kan ya tidak wajib amal itu bagi mereka. Nah, bagaimana orang seperti ini? Kata ulama, orang-orang seperti ini itu tahta masyiatillah. Itu nanti pada hari kiamat dibawa kehendak Allah. Jadi tergantung bagaimana kehendak Allah. Jika Allah Maha menghendaki, mereka akan dimasukkan Allah ke dalam surga, atau jika Allah Maha menghendaki, Allah bisa saja melakukan apapun kepada mereka. Jadi kalau ditanya orang gila dan sejenisnya itu bagaimana? Kata ulama, tahta masyiatillah. Nanti pada hari kiamat mereka dibawa kehendak Allah. Apapun yang Allah kehendaki untuk mereka, fa'alul lima yurid. Allah yang Maha berkehendak dan Allah yang Maha melakukan segala sesuatu. Seperti itu kira-kira. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Mbak. Jawaban. Makasih Pak Ustadz. Kita tutup dengan doa Pak Ustadz. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, karena waktunya sudah cukup, sudah selesai. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya surah ke-22. Masya Allah. Saya berharap yang kita tadabbur ini tidak hanya kita dengarkan, tapi kita juga sampaikan kepada orang-orang terdekat kita, terlebih amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan insya Allah doa kita diijabah oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebaik-baik berdoa adalah setelah kita beribadah. Setelah kita duduk di majelis ilmu ini, mudah-mudahan ada doa-doa yang diijabah oleh Allah. Mari istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ya Allah, دعوناك كما أمرتنا فاستجب دعاءنا كما وعدتنا. اللهم يا الله لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت، ولا هما ولا غما إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله Tuhan kami, wahai Engkau yang Maha mendengar, wahai Engkau yang Maha melihat, wahai Engkau yang Maha mengabulkan setiap doa, Maha melihat setiap hajat-hajat hamba-Nya. Ya Allah, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini kecuali Engkau telah mengampunkan, membersihkan setiap di antara kami dari dosa-dosanya. Allahumma ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini kecuali ya Allah Engkau telah menyembuhkan siapapun yang sakit di antara kami, siapapun yang sakit kerabatnya di antara kami, siapapun yang sakit sahabatnya di antara kami. Allahumma ya Allah, siapapun yang punya hajat di antara kami, jangan biarkan kami bubar di majelis ini kecuali ya Allah, ya Hayyun ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Mudahkan hajat keinginan setiap di antara kami. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, jangan biarkan di antara kami ada yang terlilit hutang, ada yang kesulitan, kecuali ya Allah sebelum kami tutup majelis ini Engkau telah tetapkan, Engkau telah tentukan, Engkau telah takdirkan jalan keluar bagi setiap kesulitan-kesulitan kami. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'al al-Qur'ana al-'azima rabi'a sudurina wa jala' ahzanina wa humumina wa ghumumina. Rabbana la tuzigh قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين.
Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita dan semoga Allah senantiasa istiqomahkan dan menjaga serta melindungi kita semuanya. Silakan Mbak Ari, saya kembalikan kepada Mbak Ari. Makasih Pak Ustadz. Sampai jumpa minggu depan, Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semua. Mbak Ari, terima kasih Mbak Bu Ari.